Nah, pakemnya siapa? Ketimuran dan begini, kepantasan itu. Begini Mbak, ada tulisan tadi, dipaksa sehat di negara sakit. Itu hati-hati, itu sangat provokatif. Oke. Sedangkan saat ini seluruh dunia lagi berusaha sehat. Ingat, hati-hati, ada sekitar menurut data 23,4% masyarakat kita yang nggak percaya COVID. Bayangkan, kalau 23,4% ini berkeliaran kemana-mana, ini akan menimbulkan bahaya bagi bangsa. Nah, kalau ini terus diprovokasi dengan komunikasi-komunikasi yang tidak memikirkan dampaknya, ini juga tentu tidak baik. Jadi itu bukan seni tapi provokasi, Bu Kusnul sepakat tidak? Ya tentu saja tidak. Kalau kita tadi bicara tentang komunikasi, itu hak warga negara. Ya. Forumnya di mana? Kalau forum politik, community, district, media, itu biasa saja. Itu yang namanya public expression. Jadi ekspresi di ruang publik. Bisa juga preferensinya kepada policy makers, ya, kepada DPR, Presiden. Ya. Kemudian bisa juga eksekutif dan presiden tadi. Cuma persoalannya kan nggak kerja, nggak jalan demokrasinya, ya. Partisipasinya kalau tadi dikatakan itu namanya pendukung loyal. Sementara kalau yang oposisi dihabisi. Ini persoalan. Jadi belajar ilmu politik itu ada dan sebetulnya nggak apa-apa yang namanya oposisi itu. Kenapa? Kalau demokrasi doesn't work without political participation of its citizen. Jadi seperti kalau nonton Hamlet gak ada prince-nya. Nah itu seperti demokrasi tanpa kritik itu begitu. Nah jadi jangan kemudian ajarin siapa yang paling bertanggung jawab kalau rakyatnya tidak bisa pendidikan itu. Presiden. Kalau rakyatnya goblok yang tadi dikatakan, siapa yang salah? Presiden. Loh kan tapi ada jajarannya. Loh ya iya, presiden dan seluruh jajaran, makanya sistem di dalam konteks itu, leadership itu menjadi sangat penting. Jadi hati-hati juga, pelajari juga, jangan kemudian klaim, oh iya ini ngomong tanpa ini, ntar dulu deh, siapa yang ngomong tanpa data? Hoax juga jadinya, dan di dalam teori hoax, orang yang bicara, Bu, yang paling sempurna membuat hoax itu ya rezim yang berkuasa karena sudah mempunyai semuanya. Dan itu buktinya studi dari Oxford udah jelas kok pakai buzzer ya, pemerintah ini. Saya tambahkan dulu sedikit. Kemudian udah jelas ditemukan buzzer rupiah itu berapa anggaran APBN. Anda bisa bayangkan negara rezim membayar buzzer untuk menghabisi rakyatnya sendiri. Itu gimana? Nah ini fitnah nih. Ini salah satu fitnah yang menurut saya sangat berbahaya. Hati-hati mengatakan fitnah. Ya, fitnah. Karena begini, tidak mungkin pemerintah membayar buzzer dan saya mau tahu. Pendukung loyal. Mana? Jadi nggak mau mendengarkan kritik. Kalau itu Ibu mengatakan ini pemerintah bayar, tolong tunjukkan kepada saya anggarannya. Karena kita nggak bisa hanya bicara menunjuk pemerintah tanpa data. Mana anggarannya? Harus ada anggaran. Ya, ada anggarannya. Saya mau lihat anggarannya di mana untuk membayar buzzer. Itu yang pertama. Yang kedua, Ibu ngomong formal. Tadi kalau saya ngomong formal. Banyak sekali anggaran-anggaran yang Bu. itu tidak formal. Anda cek aja Pejaten. Saya kasih tahu juga. Cek aja Pejaten. Saya kasih tahu juga. LSM di Indonesia ini yang dibayarin oleh negara asing banyak juga kalau kita mau bicara bahwa itu juga buzzer dari negara-negara asing. Banyak, tapi saya kalau dalam konteks itu saya tidak ingin bicara. Jadi seperti buzzer itu. memang dalam ada ya. konteks itu Saya tidak ingin bicara seperti itu. Maka saya menyatakan bahwa kalau ada tuduhan bahwa negara punya anggaran buzzer, menurut saya itu fitnah. Menurut saya itu fitnah. Tapi kalau influencer ada ya? Harus ada data. Kita bicara itu by data. Ya kalau bilang oh itu sudah rahasia umum, rahasia umum yang mana? Bukan, saya tidak rahasia umum, itu hasil penelitian dari Oxford University. Itu tuduhan sepihak. Itu hasil riset Oxford University. Tulisan di Guardian Weekly. Riset negara luar, apakah kita juga bisa percaya? Negara luar itu banyak juga kok yang ingin menghancurkan Indonesia. Banyak juga kok negara luar itu bohong. Emang kalau negara dari luar negeri itu kita kemudian percaya? Enggak juga, karena mereka juga bermain. Kita tahu political will dari negara-negara luar untuk menghancurkan Indonesia juga, kita juga tahu sebagai politisi, saya paham betul. Iya betul juga, tapi presidennya juga bukan malaikat, dia manusia biasa. 65 janji, tak satu pun
ditepati. Saya kasih tahu. 65 janji di dalam pemilu, kampanye pemilu, belum satu pun yang ditepati. Saya kasih tahu Sherly, kalau beliau bicara begitu menurut saya itu juga nggak benar. Hari ini ya pemerintah sudah menyediakan lapangan pekerjaan yang tercipta itu 10,4 juta Bappenas loh. Berarti sudah lewat target. Bappenas loh. Bappenas itu ngomong seperti itu nggak sembarangan. Artinya dia juga punya data. Artinya sudah terpenuhi kan? Nah, itu yang pertama. Infrastruktur terpenuhi. Iya kan? Rumah sakit terpenuhi karena saya juga pernah di DPR, saya tahu persis, saya di Komisi 9. Penguatan hukum? Penguatan hukum juga penguatan hukum terpenuhi. Hanya kalau belum maksimal, ya memang kita harus maksimalkan. Kan kemarin kita bicara soal demokrasi terkait dengan hukum ya, yang profesor siapa saya lupa. Beliau mengatakan bahwa demokrasi kita sudah baik, manusianya yang nggak baik. Oknumnya yang nggak baik, jadi bukan sistem yang nggak baik. Itu disampaikan oleh beliau loh kemarin. Itu fakta dan data. Nah itu yang benar menurut saya, bukan katanya. Tapi anggaran buzzer nggak ada gitu ya? Nggak ada, saya bisa nyatakan itu tidak ada karena kalau ada tolong buktikan. Itu aja. Kita akan bahas lebih tajam lagi setelah ini. Tetap di Perempuan Bicara.